Sebenarnya oke ini dari awal ya. Sebenarnya bukan basis sekedar dangdut ya, aku lebih ke koplo sebenarnya. Jadi memang dari awal aku perform ke luar negeri, yang dari aku di perform di Jeddah, di acara KJRI Pesta Rakyat waktu itu, aku memang udah sering bawain lagu koplo gitu. Aku bawain beberapa lagu koplo, cover-cover, dan memang pada saat itu uh, seru banget ketika aku nyanyiin koplo. Ya walaupun memang pas aku lagi nyanyiin lagu koplo itu tetap seru, tapi lebih seru lagi ketika aku nyanyiin koplo gitu. Nah mulai dari situ di beberapa titik aku perform, aku jadi sering bawain lagu koplo gitu, dan akhirnya beberapa bulan kemudian ada salah satu temannya Dedi yang menawarkan lagu koplo boncengan baru. Ini dari Om Sandi, ini pencipta lagu dari boncengan baru ini namanya Om Sandi. Om Sandi ini yang menciptakan lagu Bang Toib, kalau teman-teman tahu. Dan akhirnya aku konsultasi dulu sama Dedi kayak, Dad gimana ya Dad, aku mau ngeluarin lagu single koplo itu. Jadi ya Dedi support total, terus juga akhirnya disupport juga oleh Prof Bambang lagu boncengan baru ini. Dan apa ya, aku senang banget akhirnya bisa apa ya masuk ke dunia koplo, dan ternyata seru banget ya. Nah ini ada Om Sandinya udah ada di stage. Halo Om Sandi, say hi dulu Om Sandi. Ini dia penciptanya ya? Iya, ini Om Sandi. Informasi ini adalah pencipta lagu Bang Toib juga ya? Betul. Boleh beri tepuk tangan dong. Om Sandi. Oh, Madar Malangsa juga pernah diciptakan guys ya. Terus ya akhirnya masuk ke proses pembuatan lagu boncengan baru. Ini aku disupport total oleh Dedi terutama, dan Profesor Bambang juga sebagai produser, Prof Bambang yang ngedirect dari vokal, terus ngajarin aku cengkok-cengkok di koplo, karena ini first time aku juga kan ngeluarin single koplo. Terus Dedi juga yang support total. Dedi benar-benar kerja keras banget untuk video klip ini, dari mulai video klip, terus alur cerita video klip, Dedi yang kostum ini semua Dedi yang bikin, bahkan sampai tadi malam aja tuh Dedi nggak tidur ya Dan ya? Iya belum tidur ya. Jadi luar biasa banget, jadi lagi sakit juga, jadi benar-benar kita bolak-balik. Belum tidur ya Den? Belum tidur. Tadi pagi jam 8 jam 9 dia bilang belum tidur, masih telepon sama gue buat ngurusin bayar. The power of day di Indonesia. Dan akhirnya aku hari ini launching juga lagu boncengan baru. Kesulitannya apa? Tantangannya apa? Karena kebiasaan membawakan Kesulitan. Sebenarnya untuk kesulitannya sebenarnya tidak ada, karena sebelum aku take vokal ini kan aku latihan dulu terus selama 2 minggu sama Prof Bambang, diajarin gimana teknik-teknik vokalnya, terus cengkok-cengkoknya. Itu baru 2 minggu sebelum take vokal itu full latihan. Jadi ketika take vokal di studio tuh nggak makan banyak waktu gitu. Jadi untuk tingkat kesulitannya nggak ada, karena ini balik lagi ini koplo sih. Jadi apa ya, nggak terlalu klasik banget. Jadi masih oke lah gitu. Jadi mau belajar goyang sama Mami Irma. iya, ini nextnya aku mau belajar goyang sama Mami sama Kak Kamel. Harus ya. Des. kostumnya sendiri akan kamu ubah atau gimana? Karena kan identik dengan koplo. Untuk kostum mungkin jadi bisa jawab untuk kostum. Ya untuk kostum memang Mayang ini kan 3 bulan terakhir ini lagi sibuk banget kuliah semester akhir. Terus nggak bisa lah ya untuk dia beli baju sendiri. Tapi biasanya kalau memang jadi ke butik atau kemana itu jadi ya konsep tinggal tanya sama Mayang. Mayang tuh konsepnya apa? Konsepnya itu kan kayak April dia kan, kayak April. Nah, jadi udah ngerti tuh kalau kayak April gimana ya udah pakai rok ini, pakai stockingnya nih, Tapi sepatu, besok, jaket. besok. Karena kan koplo ini koplo rok ya. Jari-jari dia yang beli. Jadi harus ada Pokoknya lo harus jagain bokap lo jangan dikecewain. itu ada gitu kan. Jadi
ya konsepnya konsep dari Anak Avril ibaratnya Lavigne. fatherless ya ini. Karena memang Mayang suka ya dengan Avril. Ya susah sih nyari ini baju-bajunya jadi pesen yang baju kerajaan terus Ini custom ya Tante? tadi deh custom. Karena sama Anel mungkin nanti kalau Mayang butuh sesuatu apa responnya? Kalau saya sih pastinya support ya dari Mayang, mulai kita satu project bareng dulu ya kan. Ya ini anak yang menurut aku nurut banget ya. Kalau dibilang supportnya apalagi sebenarnya ada di babynya deh. Satu package di mana-mana anak fatherless ya. Nih Mayang dapetin semuanya, sosok ibu, sosok ayah, stylist. Jadi kalau kita sebagai sahabat dan tadinya calon ibu sahabat calon, ya doa aja kali ya, sebagai kayak aku kesempatin datang ke sini walaupun salah aku syuting, ya sempetin aja. Ya kalau ada uang gue bagi, kalau nggak ada gue minta lu. Ya kalau aku sih pastinya support. Emang sempat kaget juga ya, kok ujung-ujungnya koplo juga gitu kan. Karena saya tahu nih awalnya tuh Mayang tuh agak idealis. Dia tuh maunya tuh ya udah ngerti lah gua seleranya dia gitu Avril kan. banget lah ya. Avril Ya banget. memang selera anak Gen Z gitu kan. Nggak apa-apa. Nah, tapi kan ini kan dia koplonya juga kalau tadi saya perhatiin lagunya kan, itu bukan yang koplo gimana banget, itu masih ada unsur-unsur Rocknya ya. rocknya gitu. Jadi musikalitasnya Mayang di sini juga masih bisa kepake. Dia bisa menunjukin skill musikalitasnya Mayang. Jadi aku mah seneng banget, happy banget. Jadi menambah lagi musisi-musisi yang di dangdut ini. Jadi kita harus saling sama-sama support. Mayang juga orangnya kalem, mau dia dihujat netizen sebagaimana benturannya, dia tidak ambil hati, nggak baperan, Entertainer sejati tuh gitu. dan dia membuktikan dengan karya. Jadi pokoknya apapun yang Mayang lakukan selama itu positif kita support ya Kamel ya. Gak cuma karya loh, ini dari segi pendidikan aku salut banget ya, dimana anak umur Mayang kesibukannya tuh aku tahu banget, apalagi kita sambil tempat kerja kan, sesibuk itu tapi pendidikan nomor satu Iya, ya. dia tetap Terus mengangkat. multi talent juga ya, telengan, multi talent. Jadi apa aja dicoba sama dia gitu, keren. Selagi masih muda. Ya, betul. Ya. Jangan saya. Ada satu memang tadi si Celawan keren banget tuh, waduh dia baru pertama kali tadi malam minta mami Irma, Den kalau aku bawain si Celawan sama Mayang kayaknya keren nih. Oh boleh tuh mami, boleh. Bener tadi keren abis. Kenapa sama aku request gitu karena aku pernah ngeliat covernya Mayang. Iya. Mayang pernah cover ya lagu Sweet Shallow Mind. Wah kayaknya keren juga nih skill musikalitasnya Mayang nih. Nah kan kalau hanya dia cover doang kan itu yang melihat kan belum tentu semuanya. Tapi mumpung ini ada momennya ya. Dan ini adalah momennya seorang Mayang. Jadi aku kasih masukan ke Dedi, gimana kalau kita tunjukin, kita show off Mayang di sini, kita tampilkan skill musikalitasnya. Jadi tidak hanya dengan kontroversialnya aja. Tepuk tangan dong buat Mayang. Iya luar biasa. Sekalian gue pengen show off juga kalau gue dangdut doang. Kemarin kita ini kok berarti sekarang beralih ke boncengan baru. Nah, boncengan lama kemana? Boncengan lama kemana ya? Berapa lama penggerapannya? Terus kolaborasi dengan Mbak Irma seperti apa nih kebahagiaannya? Itu aja. Oh, oke. Berapa lama penggarapannya? Kurang lebih 2 bulan ya, Dad ya. 2 bulan dan penggarapannya 2 bulan dan untuk video klipnya itu juga sebulan yang lalu kita buat dan alhamdulillah akhirnya hari ini resmi rilis single boncengan baru. Jadi untuk penggarapan 2 bulanan gitu. Dan untuk collab yang sama Mami Irma, mungkin nanti kita bisa bicarakan dulu ya Mami Irma ya. Atau gimana ya? Udah bangga mau produserin ya kan? Mayang featuring Irma dan Wangsa. Dengan wajah mahalnya kan? Wah. Ini ada temannya juga ya, di sini ada Bang Sandi sama Bang Abu Nawas, pecinta lagunya, boleh kalau mau bertanya. Pecinta lagunya. Oh ya, saya sih awalnya ada teman saya yang memperkenalkan Mayang. Saya lihat Mayang ini multitalenta ya. Saya coba, katanya dia pengen nyanyi lagu koplo. Saya coba nih bikin lagu
itu Abu Nawas. Sebenarnya saya dari dulu partner terus sama dia. Saya nyiptain lagu Bang Toib, dia nyiptain Setahun Madu. Nah ini BT, EGB, saya kumang-kumang, saya juga ada kali. Terus mana aja dalam lagu ini ada keterlibatan Prof. Bambang yang kata saya juga di sini. Kalau bilang kita dia bisa masuk Prof. Bambang ini. Kalau ceritanya bertiga itu ya, karena ada yang dikurangi, ada yang lebih, itu atas bantuan Prof. Bambang juga. Akhirnya jadi maksimal yang sekarang tayang di video itu gitu. Tapi dalam hal ini semoga Mayang sukses dan lagu ini diterima di masyarakat. Amin. Mayang, untuk respon penggemar sendiri gimana? Kamu banding sih ke apa? Untuk respon dari teman-teman netizen sebenarnya ada yang kaget gitu karena mereka biasanya kan melihat aku pop gitu ya, bahkan ada yang kritik tapi kritiknya dengan cara yang baik-baik sih. Dia ada yang kayak, maaf Maya, kayaknya kamu nggak cocok deh di pop karena aku udah terbiasa ngeliat kamu tuh di pop ya, karena itu belum terbiasa, karena sekali lagi belum terbiasa Mayang nih nyanyi koplo gitu, mengeluarkan single koplo gitu. Jadi mungkin beberapa teman-teman netizen ada yang belum terbiasa aku mengeluarkan single koplo, tapi banyak juga netizen yang support kayak, nah gini dong, ngeluarin koplo biar joget gitu lagunya. Jadi ada yang pro dan kontra sih, tapi even yang kontra pun mereka kasih masukannya dengan hal yang caranya baik-baik gitu, bukan yang jelek gitu, enggak. Untuk jaga konsisten depannya, nggak hanya ikut-ikutan di sekarang lagi ramai. Menjaganya gimana, menjaga konsistennya, jangan cuma nanya di sini, nanti ke depannya dijaganya gimana? Oh iya, pastinya nanti single koplo aku nggak berhenti di sini aja, pasti nanti ada next single koplo aku yang lainnya, dan insya Allah bakalan jadi album koplo Mayang gitu. Lagi? Udah? Oke. Terima kasih teman-teman lagi. Oh, Harapan. harapan. Untuk harapan kedepannya, semoga single perdana koplo aku yang berjudul Boncengan Baru ini bisa diterima oleh pecinta musik koplo dan bisa menemani hari-hari kalian supaya gak galau lagi ya, biar